Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Abdullah dari kelas 11 TKRO 1, absen 18. Saya akan mempresentasikan materi PSPTKR dengan tema suspensi dan guru pembimbing Pak Dwi Rahmat Hidayat. Suspensi, uraian. Sistem suspensi terletak di antara bodi kendaraan dan roda-roda dan dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas berkendaraan serta memperbaiki kemampuan cakram roda terhadap jalan. Suspensi terdiri dari bekas, shock absorber, stabilizer, dan sebagainya. Pada umumnya, suspensi dapat digolongkan menjadi suspensi tipe rigid atau rigid axle suspension dan tipe bebas atau independent suspension. Suspensi berhubungan dengan bodi kendaraan dengan roda-roda dan berfungsi sebagai berikut. Selama berjalan, kendaraan secara bersama-sama dengan roda menyerap getaran, oksilasi, dan kejutan dari permukaan jalan. Hal ini untuk melindungi penumpang dan barang agar aman serta menambah kenyamanan dan stabilitas. 2. Memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi melalui gerakan antara jalan dengan roda-roda. Selanjutnya, menopang bodi pada axle dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda-roda. Komponen suspensi yang pertama, bekas, shock absorber, suspension arm, ball joint, bushing karet, strut bar, stabilizer bar, lateral control rod, control arm, dan bumper. Bekas berfungsi untuk menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda-roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Di samping itu, untuk menambah kemampuan cengkram ban terhadap permukaan jalan, ada 3 tipe bekas, yaitu bekas tipe coil. Satu, bekas tipe coil. Bekas tipe coil dibuat dari batang baja khusus dan berbentuk spiral. 2. Bekas daun. Bekas daun dibuat dengan bilah baja yang bengkok dan lentur. Selanjutnya ada bekas batang torsi. Bekas batang torsi atau torsion bar spring dibuat dari batang baja yang elastis terhadap puntiran. Shock absorber, uraian. Apabila suspensi hanya terdapat bekas, kendaraan akan cenderung beroksilasi naik turun pada waktu menerima kejutan dari jalan. Akibatnya kendaraan menjadi tidak nyaman. Untuk itu, shock absorber dipasang untuk meredam oksilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendaraan dan kemampuan cengkram yang lebih terhadap jalan. Cara kerja. Dalam shock absorber teleskopik terdapat cairan khusus yang disebut minyak shock absorber. Pada shock absorber ini, gaya redamnya dihasilkan oleh adanya tahanan aliran minyak melalui orifice atau lubang. 3. Tipe shock absorber. Shock absorber dapat digolongkan menurut cara kerjanya, konstruksi, dan medium kerjanya. 1. Menurut cara kerjanya, shock absorber kerja tunggal atau single action. Efek meredam hanya terjadi pada waktu shock absorber berekspansi. Sebaliknya, pada saat kompresi tidak terjadi efek meredam. Shock absorber tip kerja ganda atau multiple action. Baik saat ekspansi maupun kompresi, absorber selalu bekerja meredam. Pada umumnya, kendaraan sekarang menggunakan tipe ini. Penggolongan menurut konstruksi. 1. Shock absorber tipe twin tube. Di dalam shock absorber tipe ini terdapat pressure tube dan outer tube yang membatas working chamber atau silinder dalam dan reservoir chamber atau silinder luar. Shock absorber tipe monotube. Di dalam shock absorber hanya terdapat satu silinder atau tanpa reservoir. 3. Penggolongan menurut medium kerjanya. 1. Shock absorber berted gas. Di dalamnya hanya terdapat minyak stuck absorber dengan medium kerja. 2. Shock absorber berted gas. Ini adalah shock absorber hidrolik yang diisi dengan gas. Gas yang biasanya digunakan adalah nitrogen yang dijakarnya pada temperatur rendah 10-15 kg per cm persegi atau temperatur tinggi 20-30 kg per cm persegi. Selanjutnya ball joint. Ball joint menerima beban vertikal maupun lateral. Di samping itu juga berfungsi sebagai sumbu putaran pada roda saat kendaraan membelok. Selanjutnya stabilizer bar. Stabilizer bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok. Di samping itu, untuk meningkatkan traksi ban, untuk suspensi depan
Stabilizer biasanya dipasang pada kedua lower arm melalui bantuan karet dan linkage. Pada bagian tengah diikat ke frame atau bodi pada dua tempat melalui bushing. Cara kerja: bila roda kanan dan kiri bergerak ke atas dan ke bawah secara bersamaan dengan arah dan jarak yang sama, stabilizer bar harus bebas dari buntiran. Strut bar: seperti diperhatikan pada gambar di bawah, salah satu ujung strut bar dipasang pada lower suspension arm dan ujung lainnya diikat ke bracket strut bar yang dikaitkan ke bodi atau cross member melalui bantalan karet agar tidak bergerak maju atau mundur pada saat menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata atau digolongkan atau dorongan akibat terjadinya pengereman. Lateral control rod dipasang di antara axle dan bodi kendaraan. Tujuannya untuk menahan axle pada posisinya terhadap beban dari samping. Bumper: pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar, bekas mengerut dan mengembang secara berlebihan. Keadaan ini dapat menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Untuk itu, bonding dan rebonding bumper dipasang sebagai pelindung frame, axle, shock absorber, dan lain-lain pada waktu bekas mengerut dan mengembang di luar batas maksimumnya. 3. Tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dapat digolongkan menjadi dua tipe. 1. Suspensi biasa dan suspensi model bebas. Suspensi: pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh axle tunggal. Sedangkan suspensi model bebas: pada suspensi model bebas atau independent suspension, masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas atau independen. Sistem suspensi depan: perbedaan besar antara suspensi dan depan dan belakang disebabkan oleh roda dapat membelok ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata. Roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu, untuk mencegah roda bergoyang, bergerak ke arah belakang ke samping secara berlebihan untuk mengubah kemiringan roda. Hal ini akan mempengaruhi kestabilan kendaraan. Karena faktor inilah suspensi model bebas sering digunakan pada roda depan. Sebagai contoh, suspensi model bebas adalah tipe McPherson strut dari tipe double washbone. Tipe McPherson strut. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan mobil ukuran kecil dan medium. Tipe McPherson strut dengan lower arm berbentuk L. Konstruksi: ada beberapa macam lower arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antaranya adalah lower arm berbentuk L. Bentuk ini ada yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggeraknya di belakang. Lower arm bentuk L diikat pada bodi pada dua tempat melalui bushing dan ke steering knuckle melalui ball joint. Keuntungannya dapat menahan gaya dan arah samping maupun arah depan atau belakang sehingga tidak perlu menggunakan strut bar. Tipe double wishbone dengan Pegas coil. Suspensi model bebas ini banyak digunakan pada roda dengan mobil penumpang dan truk kecil. Konstruksi: roda dipasang pada bodi melalui dua lengan suspensi atau upper dan lower arm, shock absorber, dan bekas coil dipasang di antara dua arm tersebut di atas. Steering knuckle dan frame: salah satu ujung arm dipasang pada bodi atau frame melalui bushing dan ujung lainnya pada steering knuckle melalui ball joint. Bagian atas shock absorber diikat pada bodi dan atau frame dan bagian bawahnya ke lower arm. Bekas coil terletak di antara lower arm dan bodi atau frame. Tipe double wishbone dengan batang torsi. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan bekas coil. Batang torsi dipasangkan pada upper atau lower arm dengan bekas daun. Tipe bekas daun paralel. Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan truk, bus, dan lain-lain. Bagian tengah bekas daun diikatkan pada housing dengan menggunakan baut U. Sistem suspensi belakang.
Pada umumnya, suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari penumpang dan barang. Keadaan ini menimbulkan kerusakan dalam menentukan kekerasan bekasnya. Apabila bekas dibuat cukup keras untuk beban berat, akan menjadi terlalu keras bila kendaraan hanya dinaiki pengemudi. Sebaliknya, dibuat cukup lembut untuk dinaiki pengemudi, bekas menjadi terlalu lemah sewaktu mendapat beban berat. Demikian pula kejadiannya dengan shock absorber. Keadaan ini dapat diatasi dengan menggunakan bekas atau tipe bekas lain yang mempunyai konstan yang variabel, shock absorber yang diisi gas, dan lain-lain. Suspensi belakang dirancang agar axle selalu pada posisi yang benar, dan bila melalui jalan yang tidak rata, roda-roda melambung bila mempengaruhi kestabilan arah depan roda. Tipe bekas daun paralel. Suspensi rigid axle ini banyak digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe axle yang biasa digunakan suspensi depan bekas daun paralel disebut live axle, yaitu satu unit yang terdiri dari diferensial axle, shaft, dan wheel hub. Live axle dihubungkan ke propeller shaft dan frame dan dapat bergerak naik turun bersama bekas. Tipe ini tahan terhadap beban, gaya pengereman, dan gaya penggerak. Tipe 4 link. Di antara suspensi rigid, tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan kendaraan yang lebih baik karena penanganan posisi axle dan beban suspensi dilakukan secara terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan bekas koil. Tipe semi trailing arm. Ini adalah suspensi independen yang dirancang untuk membangkitkan kekuatan atau rigidity dengan memperhatikan beban dari samping dan memperkecil perubahan arrangement toe-in, tread, dan chamber yang terjadi pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Pada umumnya mempunyai konstruksi yang sederhana dan tidak banyak memerlukan tempat, karena itu banyak digunakan pada roda belakang mobil penumpang. Tipe double wishbone. Tipe dari suspensi independen yang digunakan pada roda belakang kendaraan penumpang yang penggeraknya pada roda belakang atau rear wheel drive. Tipe strut dual link. Suspensi tipe ini digunakan pada roda belakang kendaraan yang mesinnya di depan dan penggerak roda depan. Suspensi ini termasuk salah satu tipe suspensi strut. Tipe trailing arrangement twist beam. Tipe trailing arm dengan twist beam. Suspensi rigid ini digunakan pada roda belakang mobil kecil dan penggerak roda. Ya, mungkin sekian presentasi suspensi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.